Nada demi nada melebur, bergulir selaras dengan birama gerak tangan penata. Lantunan itu berpadu, membentuk gubahan, seirama dengan semangat mereka mengharumkan nama bangsa di mancanegara. Para penyanyi menanti giliran unjuk kebolehan di hadapan pelatih. Kecemasan dan harapan silih berganti di balik senyum mereka. Audisi menjadi fase pertama memilih penyanyi untuk dapat berkompetisi ke luar negeri. Boleh diulang referennya aja ya, ini bisa latihan lebih baik ya. Oke, terima kasih. Hai, lagi pada latihan. Ini kan kalau audisi itu biasanya kalian nyiapin lagu apa ya? Biasa bebas sih, Mas. Bebas? Iya. Oh iya, kalau kamu nyiapin lagu apa? Tanah Air, Rayuan Tanah Pulau Air. Kelapa. Itu kalian harus bisa baca partitur atau? Iya, harus bisa, Mas. Itu susah loh partitur. Saya sendiri nggak bisa. Dan itu berapa lama biasanya kalau belajar Biasa partitur? sambil latihan kita juga sambil belajar sih, Mas, 1-2 jam gitu-gitu. Oke, kalau begitu selamat beraudisi Ria, ya kan? Yang terlalu tegang-tegang dong. Iya. Semangat dulu dong, semangat dulu dong. Oke. Satu persatu ditantang membidik nada yang dimainkan pelatih. Timbre berbeda-beda justru menjadikannya semakin kaya. Hai Jacqueline. Oke, nanti kita akan Kompetisi paduan suara internasional pada umumnya mensyaratkan penyanyi menaklukkan berbagai jenis lagu. Mulai dari lagu berjenis klasik kontemporer, renaissance atau musik yang berkembang untuk keperluan keagamaan, romantik atau lagu yang menitik beratkan garapan emosi dan dramatisasi, hingga folklore, yakni musik tradisional atau lagu rakyat. Halo. Halo, Ya. apa kabar, Mas? Kabar baik, ya. Tadi saya dengar keren banget. MCUC emang kalau nyanyi apalagi udah mau persiapan kayak gini ya. Tingkat kesulitan lagu itu juga harus dipelajari sehingga Betul. pada akhirnya tantangan itu terpenuhi oleh para penyanyi Iya, ini betul. ya. Biasanya sih di dalam mengikuti kompetisi tentu tingkat kesulitan lagu disesuaikan ya. Ada yang memang sulit sekali. Lalu kita combine dengan atau kita pilih lagu lain yang tingkat kesulitannya sedang, lalu kita pilih yang tingkat kesulitannya mudah, tapi kita kasih tantangan di misalnya koreografi, blocking, dan lain-lain supaya tidak kelihatan mudah tapi terlihat menarik. Saya dengar-dengar ini bukan dengar, memang sudah terbukti dari dulu MCUC ini memang sudah menjuarai banyak kompetisi baik nasional maupun internasional. Sebenarnya kalau setiap berangkat itu ada standar khusus nggak sih para penyanyi ini untuk yang bisa berangkat seperti apa?
Ya, kita biasanya sebelum mengikuti kompetisi tentu kita lihat ya, kita pilih kompetisi yang mana yang sesuai. Oke. Ini kan mahasiswa, jadi pasti akan selalu ada penyanyi yang datang, ada penyanyi yang pergi. Kalau yang ada itu kapasitas atau kemampuannya masih belum sampai terlalu advance atau tinggi gitu, kita pilih kompetisi yang tidak terlalu sulit. Oke. Ya, jadi di situ tentu ada lagu-lagu yang harus dibawakan ya. Kita lihat dengan ketersediaan waktu, apakah memilih lagu ini cukup dalam durasi waktu tertentu untuk dilatih sampai mereka bisa menguasai segala aspek tuntutan dari lagu yang dibawakan tersebut. Ketersediaan waktu means berarti waktu biasanya panjang ya. Kalau tidak salah Betul. sampai 6 bulan bisa latihan Biasanya kayak gitu. sampai 6 bulan, Wah. ya 6 bulan. Tapi kan 6 bulan itu kita juga dalam 1 minggu, itu mahasiswa ya. Yes. Jadi mereka Ada menyesuaikan kegiatan dengan dengan betul, kampus dengan ya. aktivitas akademik, dengan aktivitas keorganisasian lain gitu. Jadi memang 6 bulan itu tidak full 6 bulan, tapi kurang lebih kalau dikumpulkan itu kita totalnya kurang lebih 3 ke 4 bulan. Ngomong soal standar, saya suka nyanyi, tapi mungkin saya tidak bisa membaca not balok. Apakah bisa ikut choir? Bisa ya, sebetulnya choir itu terbuka untuk siapa aja yang memang mau belajar ya. Jadi mungkin di sini ada anggota-anggota baru yang biasanya juga mereka masih belum terbiasa ya membaca not. Jadi tidak harus lebih banyak mendengar. Nanti mungkin ada sesi khusus untuk mempelajari not balok tentunya, lalu hal-hal lain seperti teori-teori sederhana yang dapat mendukung mereka dalam mempelajari setiap lagu baru yang mereka bawa. Learning by doing secara waktu mungkin nanti akan mereka karena bisa. ini proses ya, tidak bisa instan, betul. Kalau gitu saya coba dong. Oh boleh, suaranya apa ya? Saya coba, Coba ya. Salah ya, Putih. Harusnya Bukan apa? sopran, harusnya. Oke. Ya, mungkin oke, jangan tegang ya, saya lagi. Iya, ini tenor. Tenor. Ya. Silakan itu tenor. Nyaris salah posisi suara. Aduh, oke. Di mana saya harus duduk kalau tenor? Mungkin di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah. Izin ya, teman-teman, saya duduk di Iya. sini ikut. Lagu apa nih, Mas Bambang? Lagu yang tadi ya, kita boleh sambil berdiri sebentar. Sesekali tembakan nada saya tepat, namun banyak pula yang terlewat. Iya. Wajar saja, pergerakan tempo yang cepat cukup menyulitkan saya. Iya, stop. Coba tenor aja dengan penyanyi baru kita. Tenor aja. Siap. Pap pap pap, iya. Bisa ngikutin? Oke, kita sama-sama ya sekarang. Oke, thank you semua ya. Thank you semua. Thank you. Luapan rasa bangga menyelimuti Noverianto. Perjalanannya bersama Maranatha Christian University Choir MCUC tak hanya memberinya banyak pengalaman, namun ada makna mendalam bagi seorang penyanyi paduan suara ketika berkompetisi di kancah internasional. Saya sama MCUC udah 2 kali ke luar negeri. Yang pertama itu ke Jerman tahun 2014, yang kedua itu ke Amerika tahun 2016. Nah, makna ke luar negeri itu seorang penyanyi, khususnya choir gitu ya, itu kita choir itu challenge diri kita sendiri. Karena mungkin kita udah sering konser, sering kompetisi di dalam negeri, kita mau coba nih, kita apakah up to the standard di luar negeri. Masuk surat 2 atuh kamu. Oh ya udah, aku satu diulang.
Meraih prestasi di luar negeri bukan hal mudah. Setelah fase menaklukkan lagu terlewati, kini mereka dihadapkan pada rentetan persiapan performa, termasuk memastikan ketersediaan dana dalam jumlah besar. Setelah panitia terkumpul, kita mulai menyiapkan kostum, menyiapkan dana, terlebih lagi kan kita harus pergi ke pasar untuk nyari-nyari bahan-bahan, terus kita harus ke tukang jahit, terus kita harus nyari dana karena sebenarnya memang kita dana tuh udah ada dari kampus sebenarnya gitu. Tapi mungkin kita memang kan kalau ke luar negeri itu butuh dana yang lebih gitu kan Mas ya, butuh dana yang tak terduga, makanya kami harus nyari dana yang lebih. Ada beberapa pilihan gitu loh. Yang mana aja tadi opsinya? Meski bersifat menunjang, kostum penyanyi menjadi penting sebagai bagian dari pertunjukan. Ini lucu tau kalau Ini ya? gitu dress, iya. Iya kan? Terus nanti kayak rekat di sininya terus baru gitu kan? Iya, iya. Kalian biasanya kalau beli kain untuk kostum itu memang di toko ini. Biasanya sih iya ya, cuman masih suka muter-muter gitu sih. Pokoknya Berapa cari- banyak sih biasanya yang diperlukan? Kita kira-kira 30 orang ya untuk bikin dress gitu, mungkin 30 orang sekitar. Ada itu ya? Oke. Berapa banyak jadinya? Berapa banyak kira-kira ya? 30 mungkin kali 2,5 sampai 3 meter biasanya. Oh iya. Iya segituan. Bagian apa? Dress. Dress panjang gitu yang kayak sampai semata kaki. Iya gitu. 3 meter. Berarti Oke. lumayan juga deh untuk budget kostum sebenarnya juga. Lumayan oke ya. Iya sih. Lumayan ya, say. Iya. Perjalanan MCUC membawa nama Indonesia tak lepas dari asuhan Robert Aloy, pendiri MCUC yang aktif sejak 1983. Ia tahu betul beratnya perjuangan mengangkat nama paduan suaranya hingga dapat berkompetisi di luar negeri untuk pertama kalinya pada 2005 ke Yunani. Yang paling berkesan buat saya dalam 39 tahun adalah tahun 2010 ketika kita memenangi lomba di Spital. Kita grand champion merebut semua kategori. Dan ini semua diborong. Dan mungkin satu-satunya choir yang pernah merebut semua kategori di Spital adalah MCUC. Sejak dulu Bandung menjadi barometer paduan suara Indonesia. Talenta-talenta paduan suara terus bermunculan, meski didera arus musik kekinian yang lebih populer. Ialah Purwaningsih, perempuan 76 tahun itu, dahulu adalah pengaba paduan suara Gereja Katolik Santo Laurentius, Bandung, Jawa Barat. Perjuangannya kini dilanjutkan sang putri, Maria Widyasari, yang turut bergabung dengan MCUC. Nah coba dan namaku disebut. Udah mah itulah ayamnya di itu. Ini bagian aku. Sari kecil tuh centil ya, udah genit ya. Iya karena apa? Masih bangsa 4 tahunan, 5 tahun gitu, dia udah, oh tapi pinter juga. Pinter apa? Pinter ngikutin. Jadi kebetulan saya dulu jadi dirigen, karena setiap latihan daripada di rumah dia saya ajak. Nah dengan diajak itu mungkin disitulah dia melihat orang pada nyanyi, dipimpin oleh saya, dia tuh kepengen ikutin juga kali ya tangannya ya, jadi dia ikut-ikutan juga gitu kayak dirigen gitu ya. Nah setelah udah agak gede, udah kira-kira kelas berapa ya, kelas 1, kelas 2 gitu, mulai tambah lagi. Setiap ada panggung, di mana ada panggung, dia mesti ingin naik. Purwaningsih bangga dan bersyukur mendapati putri sematawayangnya menorehkan prestasi hingga ke mancanegara. Lagu pujian itu kerap mereka senandungkan bersama,
semakin membangkitkan rasa cinta pada dunia paduan suara yang mereka geluti bersama. Katanya, "Mah, mau ngelatih di Laurentius ya?" "Ya." "Mau ngelatih di mana, di mana, di mana?" Saya bilang, "Itu kamu teh apa nggak capek?" Tapi saya pikir juga, saya dulu juga begitu ya. Pulang kerja jam 6 baru sampai rumah, langsung pergi lagi. Dia juga begitu. Kadang-kadang kalau dia lebih hebat lagi, nggak pulang dulu gitu. Langsung. Aduh. Tapi sama kan, Ma? Pas ngadap. Sama-sama ya. Ya kan, aku kan cerminan mama dulu, ya kan? Iyalah, aku kan. Iya. Lah, Itu. Dengerin mereka malah kok saya yang ikut deg-degan ya. Tinggal hitungan jam. Momen yang mereka nanti-nantikan akhirnya tiba. Hingar-bingar di belakang panggung memacu adrenalin berbaur bersama detak jantung. Riasan wajah sedikit menutupi raut canggung. Busana elok lengkap dengan aksesoris mendongkrak rasa percaya diri. Mereka siap mengguncang pentas konser sebagai fase showcase yang mengawali kompetisi. Kita coba intip ya, kayak apa di belakang panggung. Wah, udah pada make up. Saya sedikit pangling karena wajahnya ada banyak yang berubah, jadi seger. Kita langsung tanya aja ya. Halo, Kak. Lagi make upin satu sama lain saya lihat dari Iya. tadi. Kenapa Iya. gitu? Ya karena kan ngejar waktu juga. Iya, terus habis itu agak susah kalau kacanya cuma satu gitu kan juga jadi lebih gampang kalau saling make upin. Yes. Itulah namanya kekeluargaan, kekompakan seperti itu ya. Grogi nggak sih? Masang bulu mata aja geter ya sampai saking groginya. Tamu-tamu mulai berdatangan, menagih suguhan penampilan yang rancak. Perwaningsih hadir untuk menyaksikan aksi sang putri. Konser pun dimulai. Satu persatu lagu disajikan lengkap dengan iringan piano dan tabuhan perkusi. Repertoar malam ini terdiri atas 10 lagu
yang dipilih untuk mengasah kemampuan penyanyi. Namun yang terpenting adalah bagaimana para penyanyi terbiasa menguasai diri di atas panggung. Biasanya sih lebih pede ya kalau misalnya udah 1 atau 2 kali tampil dalam konser pra kompetisi, ketika kompetisi mereka udah tahu harus ngapain. Deg-degan pasti ada, tapi mereka udah lebih bisa kontrol itu. Rasa bangga Purwaningsih tak terbendung melihat putrinya Sari beraksi di atas panggung. Dengerin mereka malah kok saya ngikut deg-degan ya tuh. Tapi teduh sih, inilah kalau sudah melalui proses yang panjang, hasilnya kita bisa nikmati sekarang. Puas bercampur haru tak terelakkan. Apa yang telah mereka persiapkan lepas bersama derai air mata bahagia. Pengorbanan mereka, waktu dan tenaga seolah terbayarkan. Bukanlah lagu yang mereka taklukkan, melainkan setiap rintangan dalam berproses membangun kebersamaan. Anak tangga keberhasilan itu selangkah telah mereka tapaki. Ruang berekspresi menjadi tempat melebur ego demi menyatukan visi, membawa nama bangsa ke kancah dunia.